Modus-modus penipuan jual beli online memang banyak ragamnya nih Positive People. Kita sebagai penjual maupun pembeli memang keduanya juga harus tetap waspada. Ini dia salah satu modus yang bisa menimpa penjual maupun pembeli. Selamat datang di Fakta Kriminal yang membuat kita harus tetap waspada. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Kejadian ini diceritakan oleh salah seorang teman kami. Jadi ceritanya begini nih, sebut saja teman kami namanya adalah Arya. Arya ini berniat menjual HP merek iPhone-nya karena ingin upgrade ke iPhone yang lebih baru. Arya langsung memposting HP dan spesifikasinya ini ke salah satu web atau aplikasi tempat jual beli barang bekas. Saat itu ada yang ingin hendak membeli barang ke Arya. Sebut saja namanya adalah Rian. Nah, Rian ini yang akan menjadi pelakunya. Setelah nego-nego dan tawar-menawar harga, akhirnya disepakati. Keduanya sudah tukeran nomor WA nih. Nah, di saat waktu yang telah disepakati untuk COD atau cash on delivery, Rian ini sempat menginstruksikan ke Arya agar Arya ini mengaku sebagai saudara ipar dari Rian. Atau saudara, begitulah pokoknya antara saudara gitu, ada hubungan kerabat. Dan Rian juga memberikan nomor lain yang nantinya akan mengambil barang tersebut, alias orang lain bukan Riannya langsung. Nah, di waktu dan tempat yang telah ditentukan nih, yang tak jauh dari rumah Arya, akhirnya ini muncullah seorang yang dimaksud, sebut saja namanya Mila. Mila ini datang bersama keluarganya dengan menggunakan mobil, ada ibu dan adiknya. Mila dan Arya ini bertemu. Nah, setelah dicek HP yang dimaksud, Mila ini udah oke nih dengan barangnya. Bahkan iCloud dan lain sebagainya ini udah berpindah menjadi iCloud-nya Mila. Mila akhirnya melakukan pembayaran dengan cara transfer. Dan diketahui jika itu merupakan pembayaran kedua Mila sebagai pelunasan karena dirasa barang sudah sesuai. Dan Mila ini mentransfer uangnya ke Rian. Saat Mila hendak mengambil iPhone tersebut, Arya ini bilang, tunggu uangnya ditransfer dari Rian ke Arya. Namun naas saat itu HP Rian udah nggak bisa dihubungi. WhatsApp-nya centang satu, Mia ini udah mulai panik, hampir 30 menit nunggu, rupanya tidak ada balasan dari Rian. Semua panik, Arya coba menjelaskan, mungkin Mila ini kena yang namanya scamming. Arya pun akhirnya ngejelasin jika sebelumnya Rian ini meminta Arya untuk mengaku-ngaku sebagai saudara iparnya. Dan ini yang disampaikan Rian ke Mila jika nanti akan bertemu dengan saudara iparnya. Setelah dijelaskan cukup panjang dan menunggu waktu yang lama, Mila akhirnya menyadari jika dia sudah ditipu oleh Rian. Dan ini faktanya adalah Mila mengetahui barang tersebut dijual di Facebook. Jadi foto HP-nya Arya yang diposting oleh Arya itu di-download dan Rian posting ulang di Facebook untuk menjerat Mila. Nah, kalau dilihat dari kasus ini bahwa korban ini bisa salah satu pihak ya. Kalau nggak Arya yang jadi korban ya Mila. Karena misalnya Arya langsung melepas iPhone-nya, sementara transferan dari Rian belum masuk, maka Arya bisa yang jadi korban. Nah, jadi buat Positive People harus hati-hati dalam bertransaksi seperti ini. Sebenarnya aplikasi jual beli barang atau e-commerce lainnya ini sudah melakukan pengamanan. Transfer dilakukan ke penyedia jasa, bukan langsung ke penjual. Sebab uang akan ditahan dulu sama e-commerce, sehingga jika terjadi penipuan, uang masih bisa dikembalikan. Memang agak nggak sukses sih, tapi semua demi menjaga keamanan pembeli. Nah, Aksani sendiri juga nyaris sempat kena kejahatan scamming saat hendak membeli drone waktu itu ya. Melihat drone ini kok harganya miring, cuma curiganya kok lokasinya jauh di kabupaten gitu lah, kabupaten gak kayak di kota. Tapi karena via e-commerce, akhirnya gua nih nyoba dulu nih. Nah, bener aja, setelah Aksa Nation melakukan pembayaran, saat itu harganya nih, harga drone-nya ini separuh dari harga asli. Dan gak selang berapa lama, ada yang meminta OTP. Ada yang nelpon gitu kan. Karena paham kalau ada yang minta OTP, jangan pernah dikasih. Jadi ngeh kalau drone itu adalah penipuan. Aksa Nation sempat memberikan OTP palsu, kerjain gitu kan. Penipunya sempat kesel juga nih, kayak gue kerjain sekalian gitu. Nah akhirnya Aksa Nation meminta pembatalan ke e-commerce-nya dan uangnya alhamdulillah kembali. Jadi itu tadi nih Positive People, kalau dia itu mau minta OTP sehingga buat apa? Sehingga buat login.
buat login sama mereka. Ketika mereka udah login, maka jual beli dulunya itu dibatalkan dan uangnya nanti akan masuk ke rekening mereka. Jadi itu tadi kalau yang minta-minta OTP. Nah, buat yang mau beli-beli online, jika pembayarannya nggak ditampung sama e-commerce-nya nih, jangan ditransfer. Apalagi COD, lebih baik ada uang, ada barang. Sama dicek kembali. Kalau dia memberikan rekening pribadi, coba dicek dulu ke cekrekening.id, apakah rekeningnya bermasalah atau enggak. Tapi biasanya para penipu ini juga menghindari rekening bank-bank besar. Biasanya menggunakan bank-bank yang kerap mereka pakai, biasanya bank-bank yang enggak begitu familiar untuk menghindari pelacakan. Intinya kalau dikirim ke rekening pribadi, jangan mau dulu. COD ada uang, ada barang. Pokoknya jangan mau DP, pokoknya harus ada uang, ada barang. Kasusnya yang teman gue ini udah sempat dilaporin sih, tapi nggak ada kelanjutannya. Jadi ya kita tetap harus waspada dan jangan mudah percaya. Tetap selipkan rasa nggak percaya setiap hendak bertransaksi online ya teman-teman. Pokoknya terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share. Kalau positive people ada yang pernah tertipu saat bertransaksi online kah? Coba tulis di kolom komentar gimana pengalamannya. Jangan lupa subscribe.